Aturan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah umur kini menjadi tren global. Australia tercatat sebagai negara pertama yang secara tegas melarang anak di bawah 16 tahun untuk mengakses media sosial. Undang-undang tersebut disahkan sejak November 2024 dan mulai efektif dengan sanksi setelah masa transisi 1 tahun. Indonesia turut bergerak melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mengesahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola layanan digital anak atau PP Tunas pada Maret 2025. Komdigi menyatakan aturan ini dapat terlaksana penuh pada 2026 mendatang seiring implementasi teknis dari platform global dan lokal. Berbeda dengan Australia, PP Tunas memiliki kategorisasi yang lebih kompleks dengan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak usia 13 sampai 18 tahun. Komdigi menjelaskan penetapan rentang usia dilakukan berdasarkan profil risiko yang berbeda pada tiap kelompok umur, termasuk kategori di bawah 13 tahun yang dianggap paling rentan. Tren regulasi ini bukan hanya terjadi di Australia dan Indonesia. Amerika Serikat juga sedang menggulirkan wacana serupa. Terbaru, Malaysia berencana melarang media sosial untuk pengguna di bawah usia 16 tahun mulai tahun depan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengatakan pemerintah tengah mengkaji mekanisme yang diterapkan Australia dan beberapa negara lain demi menerapkan pembatasan usia secara efektif. Malaysia menilai perlindungan bagi kaum muda menjadi prioritas, terutama dari potensi bahaya dunia digital seperti perundungan cyber, penipuan keuangan hingga pelecehan seksual anak. Pemerintah berharap tahun depan seluruh platform media sosial mematuhi keputusan untuk menutup akses bagi pengguna di bawah 16 tahun. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Amerika Serikat menetapkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan sekutunya sebagai bagian dari organisasi teroris asing, membuka ruang lebih luas bagi pemerintahan Donald Trump untuk mengambil tindakan tambahan terhadap Caracas. Penetapan itu mengkategorikan kartel de los Soles sebagai organisasi teroris asing. Para ahli menilai istilah tersebut lebih menggambarkan dugaan korupsi pejabat pemerintah dibanding kelompok kriminal terstruktur. Status ini memberi kewenangan baru bagi Trump untuk menjatuhkan sanksi terhadap aset dan infrastruktur Maduro. Melansir CNN Internasional, para analis menyebut kartel de los Soles merujuk pada jaringan desentralisasi dalam tubuh angkatan bersenjata Venezuela yang diduga terlibat perdagangan narkotika. Maduro membantah keterlibatan dan pemerintahannya berkali-kali menyangkal keberadaan kartel tersebut. Penetapan ini berlangsung saat militer Amerika Serikat menempatkan lebih dari selusin kapal perang dan sekitar 15.000 personel di kawasan Karibia dalam Operation Southern Spear. Sejumlah serangan terhadap kapal-kapal target dilaporkan menewaskan puluhan orang. Sementara itu Trump telah menerima pemaparan sejumlah opsi aksi terhadap Venezuela, mulai serangan fasilitas militer atau pemerintah hingga operasi khusus, namun pilihan untuk tidak bertindak tetap terbuka. Pemerintah Venezuela membalas keras menyebut label organisasi teroris asing sebagai fabrikasi konyol dan menyatakan manuver baru ini akan mengalami kegagalan seperti agresi sebelumnya. Di tengah tensi meningkat, Trump memberi sedikit sinyal diplomasi dengan menyebut Maduro ingin berbicara dan dirinya terbuka pada waktu tertentu. Kita ke informasi dari dalam negeri. Cuaca buruk yang sempat melanda Jakarta menyebabkan naiknya permukaan air laut hingga menyamai tinggi tanggul di Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Pekan lalu saat pasang air laut meningkat dan angin kencang, air laut kerap melompat melewati tanggul sekitar 1,5 meter dan membasahi jalanan. Meski air laut belum melebihi tanggul, permukaan air laut lebih tinggi dari ruas jalan di kawasan tersebut. Air laut di kawasan Pantai Mutiara masih tertahan oleh tanggul. Namun salah satu beton pada tanggul nampak berongga meski ukurannya masih tergolong kecil. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta terus memantau kondisi tanggul di sepanjang Pantai Utara Jakarta. Menurutnya tembok tanggul yang bocor atau rembes akan segera diperbaiki. Tanggul di Pantai Mutiara saat ini dalam proses perencanaan peningkatan struktur. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menaikkan elevasi tanggul agar lebih tinggi dibandingkan kondisi saat ini.
Kita ke informasi yang terakhir dalam hot news kita pada pagi hari ini. Sebuah fenomena geologi langka terjadi di Ethiopia ketika Gunung Haile Gubi meletus untuk pertama kalinya dalam hampir 12.000 tahun. Letusan yang berlangsung selama beberapa jam mengirimkan kolom asap tebal hingga 14 km dan menyebar melintasi Laut Merah menuju Yaman dan Oman. Gunung ini berada di wilayah Afar sekitar 800 km timur laut Addis Ababa dan dekat perbatasan Eritrea, sebuah kawasan yang dikenal sebagai salah satu zona tektonik paling aktif di Afrika. Pejabat lokal Muhammad Said menyampaikan, tidak ada korban jiwa akibat letusan, namun dampak ekonomi segera terasa pada masyarakat yang menggantungkan hidup dari peternakan. Desa-desa tertutup abu membuat hewan ternak kesulitan mendapatkan makanan. Ia menegaskan tidak ada catatan sejarah mengenai letusan Gunung Haile Gubi sebelumnya, sehingga peristiwa ini menjadi kejutan bagi warga. Gunung Haile Gubi memiliki ketinggian sekitar 500 meter dan terletak di lembah celah, wilayah benturan dua lempeng tektonik yang memicu aktivitas geologi intens. Pusat Penasihat Abu Vulkanik atau VAAC melaporkan awan abu dari letusan bergerak jauh hingga ke Yaman, Oman, India, dan Pakistan bagian utara, menunjukkan kekuatan letusan meskipun gunung tersebut relatif rendah. Global Volcanism Program dari Smithsonian Institution menyebut Gunung Haile Gubi tidak memiliki catatan letusan selama era Holosan yang dimulai sekitar 12.000 tahun lalu. Hal ini dikonfirmasi pakar vulkanologi sekaligus Profesor Michigan Technological University Simon Carn yang menyatakan gunung tersebut tidak memiliki rekaman letusan pada era Holosan.